Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di kelompok 6 mata kuliah Bahasa Indonesia dari Universitas Pamulang. Pada vlog kali ini, kita akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia di dunia internasional. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Indah Frianti. Saya Ira Suryarini. Saya Maria Ulfa. Nah, sebelum kita mulai guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Tidak asing lagi bagi kita, bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang diresmikan oleh bangsa Indonesia sebagai bahasa pemersatu Republik Indonesia. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Persatuan Indonesia dan itu sudah ada di dalam Sumpah Pemuda. Bahasa kita, bahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia bisa berbangga karena bahasa kita bahasa yang diakui oleh negara-negara lainnya. Karena bahasa Indonesia merupakan lambang dari negara Republik Indonesia. Dilihat dari segi yang pertama yaitu sebagai bahasa struktur dan kaidahnya masing-masing yang bisa berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi kualitas bahasa itu bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung pada bagaimana suatu bahasa mengandung informasi tentang berbagai produk kebudayaan modern. Untuk dapat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, tentu saja perlu diciptakan sikap positif penutur bahasa. Sikap yang positif penutur bahasa terhadap bahasa Indonesia tersebut ditandai dengan kesenangan orang Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Masih banyak di antara kita menggunakan bahasa Indonesia itu tidak baik dan kurang tepat, tidak sesuai dengan ejaan yang sudah ditentukan. Contohnya nih, ketika kita berteman, kita berkomunikasi dengan teman kita, jarang menggunakan bahasa yang efektif. Kita jarang menggunakan bahasa yang baik dan sopan dan juga bahasa yang baku. Kita menggunakan bahasa-bahasa kekinian seperti bahasa gaul dan jauh dari ciri-ciri dan syarat-syarat ketentuan yang sudah ditentukan dan disepakati bersama. Bagaimana agar bahasa Indonesia bisa mencapai kedudukannya sebagai bahasa internasional? Kita harus memperbaiki ucapan kita sesuai dengan ejaan. Banyak sekali nih turis-turis yang datang ke Indonesia untuk melihat kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Untuk melihat keanekaragaman yang ada di Indonesia, semakin banyak orang asing yang masuk ke Indonesia bisa kita sebut turis. Kunjungan untuk melihat-lihat Indonesia itu semakin bisa untuk memperkenalkan bahasa Indonesia, bahasa nasional kita kepada turis-turis yang datang ke Indonesia. Karena apa? Di mana lagi kita bisa memperkenalkan bahasa kita ke dunia kalau bukan dengan cara itu? Salah satu caranya agar bahasa Indonesia bisa mendunia dan diakui oleh negara-negara besar lainnya menjadi daya pikat untuk turis-turis pengunjung dari luar negeri ke Indonesia untuk mempelajari bahasa Indonesia yang merupakan lambang dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai potensi besar untuk bersaing di lingkup internasional. Banyak pihak-pihak yang ikut mensukseskan dalam program ini, baik pemerintah maupun akademis. Terdapat hal-hal yang merupakan peluang besar bagi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Pertama, jumlah penutur bahasa Melayu Indonesia yang cukup banyak. Kalian tahu nggak guys, kalau penutur bahasa Melayu Indonesia pada tahun 2011 sebanyak 6,5 miliar jiwa. Wow, banyak bukan? Kedua, diperkirakan 45 negara telah mengajarkan bahasa Indonesia pada lembaga pendidikan mereka, seperti Kanada, Amerika, dan juga Belanda. Nah guys, dengan melihat cukup banyaknya penutur bahasa Indonesia yang semakin lama semakin bertambah, memberikan celah bagi Indonesia untuk melakukan internasionalisasi bahasa. Banyak hal-hal yang mendukung proses tersebut. Dengan mengembangkan bahasa Indonesia untuk dapat diterima sebagai bahasa internasional, maka tujuan untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia dapat terwujud. Di Afrika dan di Jepang pun sudah ada pusat studi bahasa Indonesia. Kurang lebih ada 20 universitas di Jepang yang sudah mengajarkan Indonesia. Bahkan di tahun 1992 sudah diberlakukan uji kemampuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa negara kita di luar negeri. Bahasa Indonesia pasti bisa menjadi bahasa internasional. Semangat! Nah teman-teman, penjelasan mengenai kedudukan bahasa Indonesia di dunia internasional dari kelompok 6 sudah selesai nih. Gimana? Kalian sudah mengerti dong mengenai materi tersebut?
Semoga materinya bermanfaat ya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.